warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always healthy and happy. Let me introduce myself. My name is Ari Pirani. You can call me Miss Arif. And now you're gonna learn English with me. Especially, it's about asking and giving information of personal identity. So what is that? Asking for berarti meminta atau bertanya. Sedangkan giving information adalah memberi informasi atau jawaban. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara bertanya dan memberi jawaban mengenai identitas diri dalam bahasa Inggris. Now, please pay attention to this picture. The first picture, the teacher asks female student, "What's your name?" Siapa namamu? My name is Hasnida. Nama saya Hasnida. Where are you from? Dari mana asalmu? Atau dari mana kamu berasal? I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23rd Jalan Kemangi. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, di Jalan Kemangi. Tepatnya, saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. The next picture. And you, what's your name? Dan kamu, siapa namamu? I am Max. Max by. Saya Max by. Where are you from? Dari mana kamu berasal? I am from East Nusa Tenggara. Saya dari Nusa Tenggara Timur. Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5th Jalan Denpasar. Saya tinggal di Kupang, Kecamatan Angkasa, Jalan Denpasar. Tepatnya, saya tinggal di Jalan Denpasar nomor 5. So, from this picture, kita tahu kalau menanyakan nama dalam bahasa Inggris, we can say, "What is your name?" atau "What's your name?" Siapa namamu? Kemudian jawabnya, "My name is Kitty." Misal, nama saya Kitty. Begitu ya. Next, kalau ingin menanyakan alamat atau address, bagaimana? We can say, "Where do you live?" Di mana kamu tinggal? I live in Semarang. Saya tinggal di Semarang, misalnya. Kemudian, kalau ingin menanyakan daerah asal atau region, we can say, "Where are you from?" Dari mana asalmu? Atau dari mana kamu berasal? Jawabnya, I am from Jepara. Misal, saya dari Jepara. Kemudian, jika ingin menanyakan hobi, we can say, "What is your hobby?" Apa hobimu? My hobby is reading books. Nah, kalau mau menanyakan pekerjaan atau profesi seseorang, we can say, "What is your job?" atau "What is your profession?" Apa pekerjaanmu? Atau apa profesimu? Jawabnya, I am teacher or I am doctor misalnya. Saya guru atau saya dokter. Next, untuk menanyakan usia seseorang, we can say, "How old are you?" Berapa usiamu? Atau berapa umurmu? Jawabnya, I am 13 years old. Saya 13 tahun. Well, teman-teman, untuk membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita bisa mengawalinya dengan WH question atau 5W1H. There are what,
artinya apa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, why, kenapa, and how, bagaimana. Seperti pada contoh sebelumnya, ketika kita menanyakan nama, kita menggunakan what. We say, what is your name? Atau menanyakan hobi, what is your hobby? Dan menggunakan where ketika menanyakan alamat. Where do you live? Atau menanyakan asal daerah, seperti where are you from? Nah, setelah WH question, kemudian diikuti to be, terdiri dari is, are, atau am. Kemudian baru objeknya, seperti dalam kalimat what is your name? Yang pertama, kita mengatakan what. Kemudian to be-nya adalah is, objeknya adalah your name. Contoh lain, what is this? Ada what, kemudian diikuti is, dan objeknya adalah this. Cara menjawabnya atau memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut, yakni my name is Anna atau I am Anna misalkan. Yang pertama adalah subjek, yaitu I, kemudian to be-nya yaitu am, kemudian objeknya yaitu Anna. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it. Kalau to be ada am, is, are, seperti yang tadi dijelaskan. Antara subjek dan to be sudah ada pasangannya masing-masing ya. Jadi tidak bisa dipasangkan dengan yang lainnya. Kalau I pasangannya am, kalau you, they, we pasangannya are, kalau she, he, it pasangannya is. Contoh, I am Anna. Kalau you are Anna. Kalau she is Anna. Seperti itu ya. Selain diikuti oleh to be, is, am, are yang tadi ya, WH question juga bisa diikuti oleh auxiliary. Auxiliary itu ada do atau does. Nah, do atau does ini digunakan ketika kalimatnya mengandung kata kerja atau verb. Contohnya seperti ketika kita menanyakan di mana kamu tinggal. Nah, tinggal adalah kata kerja. Bahasa Inggrisnya live. Maka kalimatnya mengandung auxiliary do. We say, where do you live? Yang pertama adalah where, artinya di mana, sebagai WH question. Kemudian auxiliary-nya adalah do. Subjeknya you, kata kerjanya live. Contoh lain, di mana kamu makan? We say, where do you eat? Cara menjawabnya atau memberikan respon dari pertanyaan tersebut, yakni I live in Sulawesi. Saya tinggal di Sulawesi, misal. Yang pertama adalah subjek, kemudian kata kerja atau verb, yaitu live, kemudian kata keterangan atau objeknya, yaitu in Sulawesi. Jadi, yang benar itu I live ya, bukan I am live. Contoh lain, misalnya mau bilang saya makan. We say I eat, bukan I am eat. Tadi kita juga menemukan kata my name, namaku, his name, namanya, your hobby, hobimu. Apa sih itu? Itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda. Letaknya selalu di depan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai possessive adjective. Contohnya,
kita mau bilang kucingku, we say my cat. Kucingmu, your cat. Kalau ada yang bilang kucingku adalah I cat, kucingmu you cat, berarti salah ya. Well, that's all the explanation of our material today. I hope you all understand about this material, and hopefully this will be useful and beneficial. Thank you so much for your nice attention. I do apologize if I have many mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.